Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak ustadz semuanya, hari ini kita belajar bertemakan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Cuman yang kita rasakan, yang kita imani untuk saat sekarang ini adalah hanya satu. Terus kita harus mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, karena kita percaya kepada kitabnya adalah salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa anak ustadz? Ada yang tahu? Rukun iman yang keberapa? Iya. Percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umat Islam Allah perintahkan untuk beriman kepada kitabnya. Bisa kita lihat, ya. Langsung kita lihat di halaman 16 yang pertamanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan beriman kepada kitab-kitabnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah sangat mengancam orang yang tidak beriman kepada kitab-kitabnya. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan kita, berarti itu sudah menyuruh kita untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hambanya sesuatu yang tidak baik.
Dia selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Makanya kalau kita tidak percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, kita tidak orang Islam. Kita bukan orang Islam. Makanya kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, kita termasuk orang yang sesat. Tahu anak ustaz orang yang sesat itu? Ya, orang yang sesat itu dia tidak tahu kemana akan berjalan, ya, kemana dia akan pergi. Nama juga tersesat. Terus bagaimana kita caranya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Malaikat Jibril itu tugasnya apa, Ustaz? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada rasulnya yang Allah kehendaki. Bukan semua nabi atau rasul yang mendapat kitab-kitab tersebut. Dan kitab itu harus kita jalani dan pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunanya apa? Kitab ini gunanya untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita lanjutkan, lihat di nomor 2 yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala itu cuma ada 4, ya. Yaitu suhuf namanya, yang diberikan kepada nabi dan rasul pada zaman umatnya. Jadi kitab suci ini dan suhuf tersebut itu diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya anak ustaz, kitab suci dan suhuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dan sumber kebenaran. Nah, dan juga keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa aja yang kitab yang 4 itu? Baiklah, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam, ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus yang ketiga apa? Kitab Injil, ya. Kitab Injil ini sering kita dengar. Kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini, ya, dia mendapatkan kitab Injil. Di dalam sejarah bahwa kitab Injil ini sebagai pembelajaran yang baru atau kabar gembira di daerah Yerusalem. Terus yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Jadi umat Islam saat ini memiliki kitab suci. Apa nama kitab sucinya? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi setiap kita 17 Ramadan sering kita memperingati apa?
nuzulul Quran. Berarti nuzulul Quran artinya peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya di kota Mekah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran bertandahkan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, ya, genap pada usia 40 tahun. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat dibagi 30 juz dan 623 dan 6.236 ayat. Ya, Al-Quran ini diwahyukan, ya, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini merupakan kitab yang sempurna keasliannya. Dari sejak Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat kelak, Al-Quran ini tetap asli. Walaupun ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran, tapi Allah langsung tunjukkan kekuasaannya. Allah tunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah palsu. Sudah banyak terjadi, sudah banyak kita lihat di berita, di media sosial, orang yang ingin mengurangi, yang ingin menambahi, yang ingin menghancurkan Al-Quran, ya, memalsukan Al-Quran, akan nampak. Karena apa? Allah yang menjaga Al-Quran. Mungkin sampai di sini aja materi kita. Semoga ada manfaatnya bagi anak Ustadz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.